Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, gambar apa ya yang ada di hadapan kalian? Betul, itu adalah gambar di pasar. Sekarang Ibu akan bertanya, apa saja aktivitas yang ada di pasar? Ya, aktivitas yang ada di pasar adalah aktivitas jual beli antara penjual dengan pembeli. Berikut adalah contoh aktivitas di pasar antara penjual dan pembeli. Aktivitas yang dilakukan penjual di pasar yaitu yang pertama menawarkan barang dagangannya. Kemudian yang dilakukan penjual, aktivitasnya adalah tawar-menawar harga dengan pembeli. Dan juga aktivitas yang dilakukan penjual tentu saja menjual barang. Dan aktivitas yang dilakukan oleh pembeli di pasar adalah memilih barang yang akan dibeli, kemudian tawar-menawar harga dengan penjual, membeli barang, dan melakukan pembayaran barang. Masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Pembangunan sosial itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Berikut adalah bidang-bidang pada pembangunan sosial. Ada bidang pada taraf hidup masyarakat, ada bidang ketertiban dan keamanan, ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang kerohanian. Pada taraf hidup masyarakat, itu contohnya pembangunannya dengan pelatihan tenaga kerja, penyuluhan kewirausahaan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Pada ketertiban dan keamanan, contoh pembangunannya adalah dengan pelaksanaan siskamling, penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembangunan sosial di bidang kesehatan adalah dengan mendirikan posyandu dan juga dengan membersihkan lingkungan. Pembangunan sosial di pendidikan adalah dengan menerapkan program jam belajar masyarakat dan mendirikan taman bacaan. Dan bidang pembangunan sosial di kerohanian adalah dengan melaksanakan ibadah bersama sesuai agamanya masing-masing dan peringatan Hari Besar Agama. Jadi ini ya contoh-contoh bidang pembangunan sosial. Nah, masyarakat Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa. Ya, keberagaman suku bangsa ini menciptakan keberagaman adat istiadat. Jadi bukan hanya keberagaman suku, bangsa, kemudian agama, ada juga keberagaman adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah kebiasaan sosial yang sudah lama ada secara turun-temurun di masyarakat. Jadi, adat istiadat ini kebiasaan sosial yang dilakukan secara turun-temurun di masyarakat. Berikut adalah beberapa adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah upacara ngaben, asalnya dari Bali. Jadi, ini adalah upacara pembakaran jenazah di Bali. Kemudian ada lompat batu Fahombo, asalnya dari Nias. Lompat batu ini merupakan ritual pendewasaan seorang laki-laki dari suku Nias. Selanjutnya
ada ngobeng, asalnya dari Sumatera Selatan. Nah, ini adalah tradisi menjamu tamu oleh masyarakat Palembang. Selanjutnya, ada upacara sisingaan, asalnya dari Jawa Barat. Upacara ini merupakan tradisi mengarak anak sehari sebelum disunat. Nah, selanjutnya ada tedak siten, asalnya dari Jawa. Merupakan upacara pada saat pertama kali seorang anak belajar menginjakkan kaki ke tanah. Dan yang ini adalah kebo-keboan, asalnya dari Banyuwangi. Nah, ini merupakan upacara memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku dan budaya di Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut akan terjalin kerjasama yang baik antar warga masyarakat, sehingga dapat menciptakan kerukunan. Nah, sekarang perhatikan iklan berikut ini. Nah, di sini ada iklan dengan kalimat hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Sekarang Ibu tanya, ini termasuk iklan media cetak atau media elektronik ya? Ya, ini termasuk iklan media cetak. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan antara iklan media cetak dengan iklan media elektronik. Berikut perbedaannya. Pada iklan media cetak, iklannya ini disampaikan secara tertulis. Kalau iklan media elektronik, iklannya disampaikan secara lisan, melalui suara atau video. Iklan media cetak, iklannya dapat dibaca kapan saja. Kalau iklan media elektronik, iklan hanya ditampilkan dalam waktu yang singkat. Kemudian, pada iklan media cetak, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal. Sedangkan pada iklan media elektronik, bahasa yang digunakan bisa bahasa yang formal maupun non-formal. Nah, walaupun terdapat beberapa perbedaan, kedua jenis iklan tersebut memiliki persamaan, yaitu sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca atau pendengarnya. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi.